Ada satu hal yang wajib lu tahu ketika muncul aksi demonstrasi di negara kita tercinta. Dan buat lu semua yang penasaran itu apaan, itu adalah momen dimana lu harusnya nyari tahu apakah tuntutannya sejalan dengan keresahan lu atau kagak. Kalau misalkan kagak, menurut gue pribadi, lu boleh kok buat marah-marah, lu boleh kok buat memperdebatkan apakah demo itu harus ada atau enggak. Karena ini negara demokrasi, betul? Ya, dan gue rasa dengan beberapa fakta juga, kalau misalkan ada demo yang terkesan fabricated, dibuat-buat dan juga ya istilah itu demo bayaran, ya gue rasa penting juga buat kita untuk mengkritisi apakah demo itu wajib buat kita cari tahu atau kagak gitu loh. Ya lu bayangin aja ada beberapa berita yang ngabarin ada demo ya mendukung program tertentu atau hak tertentu gitu ya. Terus waktu dicek ternyata dikit banget yang datang atas nama mahasiswa, tapi ternyata mahasiswanya itu bangkotan udah kayak orang tuanya dosen. Itu konyol banget ya nggak sih, terkesan kayak dibuat-buat. Nah di satu sisi kalau misalnya lu ngelihat ada aksi demonstrasi yang tiba-tiba secara tuntutan itu sesuai ya dengan keresahan lu boleh banget kok buat ngikutin, lu boleh banget kok buat take a side. Ya lu boleh banget menurut gue pribadi ya untuk berterima kasih kepada orang-orang yang sedang melakukan fungsi audit kepada ya apapun yang sedang mereka protes gitu ya. Dalam kasus ini mungkin yang diprotes itu adalah pembuat kebijakan. Dan tanggal 12 Juni 2026 kita semua tahu kalau misalkan kakak-kakak dan juga abang-abang dari BEM Universitas Indonesia dan juga BEM Universitas Negeri Jakarta melakukan aksi protes tersebut melihat bagaimana kondisi negara kita tercinta yang sekarang. Gue rasa gue gak terlalu perlu buat menjelaskan bagaimana kondisinya ya, karena lu pun udah pada tahu gitu ya, udah pada pinter juga, dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait itu semua. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Oh ya, by the way, ngomongin soal rupiah kita menguat kok, dan IHSG kita itu meningkat. Ya, di rupiah udah menyentuh di angka 17.700. Ya, meskipun di satu sisi ada juga berita dari CNN yang bilang kalau misalkan Bank Indonesia mengklaim kenaikan suku bunga berhasil bawa rupiah tinggalkan 18.000. Artinya apa Bang Ray? Artinya ya ini bukan keahlian gue untuk menjelaskan ini, tapi biar gue kasih tahu lu, suku bunga ketika dinaikkan otomatis ya bunga di bank itu bakal meningkat. Otomatis orang-orang yang punya tabungan di bank itu pasti bunganya bakal tinggi. Dengan logika seperti itu, investor luar negeri pasti ngeliat kayak anjir, kalau misalnya gue banyak-banyak naruh rupiah di negara ini pasti bakal makin untung gak sih? Ya udah akhirnya investor pada balik lagi, sesimpel itu. Yang kerasa banget nggak enaknya itu siapa Bang Ray? Orang-orang yang punya cicilan. Apalagi yang sistemnya float pasti bakal naik itu cicilan. Anyway, balik lagi kita ngomongin soal demonstrasi gitu ya. Tanggal 12 Juni 2026 kita semua itu dikagetkan dengan BEM UI dan juga BEM UNJ yang melakukan aksi demonstrasi dan juga mengekspresikan keresahannya terkait negara kita tercinta. Tuntutannya lu udah bisa lihat dari beberapa akun official mereka. Salah satunya yang gua kasih lihat ini dari BEM UI. Ada 5 poin ya. Jumlahnya sama kayak sila kita ya di Pancasila. Yang pertama, stop pemborosan APBN. Yang kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Yang ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Yang keempat, hentikan militerisme di ranah sipil. Dan yang kelima, Prabowo berhenti mengelak dan juga mengakui kesalahannya. Buat lo semua yang penasaran emang kesalahannya Pak Prabowo apa nih? Ya nggak tahu, gue juga mungkin menghitung, I don't know. Ya tapi ini mungkin menjawab dari keresahan orang-orang kenapa nggak banyak mahasiswa yang pada akhirnya turun ke jalan di tengah kondisi yang seperti ini, rupiah tiba-tiba melemah dan segala macem gitu loh. Nah kemudian akhirnya mereka turun juga dan banyak banget orang-orang yang mengapresiasi, tapi nggak sedikit ada anomali yang justru secara tidak sadar mempertanyakan kenapa ada demo di tanggal 12 Juni kemarin. Bilang kalau misalnya sekarang rupiah udah baik-baik saja, IHSG udah makin menguat gitu ya, bahkan poin-poin tuntutannya kayak misalkan BBM itu justru malahan mewakilkan orang-orang yang tidak tepat, bukan orang-orang miskin tapi bahkan orang-orang kaya. Yang ngomongin Pertamax naik by the way. Padahal mah kalau misalnya kita lihat secara efek domino gitu ya, lu bisa tahu gitu tinggal ngisi BBM aja, ngisi bensin aja, lu bisa lihat kenyataan kalau misalnya ngantri itu makin panjang, kadang Pertalite suka habis gitu stoknya, tapi pada nggak sadar gitu loh. Itu yang diresahkan sama masyarakat dan juga mahasiswa, makanya mereka tanggal 12 Juni dan kalau nggak salah tuh sampai sekarang gitu tanggal 13 Juni ada juga beberapa daerah yang melakukan aksi demonstrasi gitu, minta seenggaknya ya beberapa program-program yang keluar duit banyak gitu bisa di stop dulu ya. Lu bisa lihat kan IHSG itu menguat ya, bukan cuma menguat gara-gara BI tapi mungkin juga ya beberapa programnya akhirnya dievaluasi juga gitu loh. Dadan Hindayana yang udah dikasih tahu dari awal gitu kalau misalkan ini lahan basah yang BG gitu baru sekarang ditetapin ya kan, konyol gitu loh. Ada salah satu tanggapan yang seru banget buat dibahas gitu ya, soalnya ini rame juga di Twitter. Ini tanggapan dari Ustadz Mufi Talib yang kemarin kita sempat bilang kalau misalnya beliau itu dikira buzzer sama orang-orang gara-gara ngomongin dolar. Kali ini beliau pun itu nanggepin ya fenomena yang sekarang terutama demo tanggal 12 Juni.
Ustadz Mufi bilang, Pak Karno dulu di demo dibilang tukang kawin, rakyat minta ia diseret ke Mahmilub atau Mahkamah Militer Liar Biasa. Pak Harto digulingkan dan kerusuhan besar-besaran di mana-mana, dan Pak Mahfud MD mengatakan niatnya mau stop korupsi, malah tambah parah korupsi yang terjadi setelah menurunkan Pak Harto. Presiden Habibie yang menurunkan dolar di saat itu pun tak diterima pertanggungjawaban. Ini gua ngerti nih kalimatnya apaan. Presiden Gus Dur pun diberhentikan dan dikeluarkan dari Istana Negara. Ya karena apa ya? Kita juga harusnya bisa lebih objektif lagi gitu. Karena apa? Lalu PSBY pun didemo dan dibawakan kerbau ke istana dengan tulisan SBY di punggung kerbaunya. Berlanjut Pak Jokowi dengan segala hinaan dan cacian tak selesai-selesai kepada beliau sampai sekarang. Dan sekarang Pak Prabowo. Ini yang agak sedikit mengecewakannya adalah beberapa rekam jejak presiden yang dikasih tahu sama Ustadz Mufi ini terkesan disimplifikasi gitu ya. Turunnya karena apa? Cuma buat seenggaknya tuh mendukung argumentasi dia yang selanjutnya dengan bilang mau sampai kapan kita memakai cara-cara seperti ini, kenapa kita tak mencoba cara yang lebih baik, mendoakan kebaikan dan keberhasilan untuk negeri tercinta ini dengan mengutus orang-orang ahli masuk untuk berbicara langsung dengan penguasa-penguasa tersebut. Jika semua mau mengkritik, semua ikut-ikut dan akhirnya mencaci maki, hancur negeri kita ini. Coba kalau misalnya lihat dari kolom komentar lucu banget, banyak banget orang-orang yang langsung bilang kayak Pak Ustadz nyari cloud. Kenapa nggak coba buat ceramah ke para penguasa dulu untuk seenggaknya ya bisa membawa orang-orang yang ahli gitu, terus abis itu berdiskusi secara langsung gitu, atau seenggaknya yang ngerubah sedikit sistem menjadi meritokrasi di mana orang-orang tuh bisa balik lagi ngerasa tenang soalnya yang ada di atas itu orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing gitu loh. Tapi ya muncul justru malah mengecilkan bagaimana usaha dan juga ikhtiar dari orang-orang biar seenggaknya ya kebijakan-kebijakan itu bisa diaudit sama masyarakat sendiri. Ya, terus nggak juga sedikit orang-orang yang pakai dalil rupiah jadi menguat kok sekarang kenapa pada demo? Ya IHSG menguat juga kenapa pada demo? Ya meskipun kita juga bisa lihat beritanya kalau misalnya ini semua gara-gara BI yang mengklaim suku bunga berhasil bawa rupiah tinggalkan 18.000. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin soal MBG yang di awal bulan Juni kemarin, ya kita semua tahu ada kasus korupsinya. Total kerugiannya bisa sampai 1 triliun per bulan bahkan katanya. Yang bikin gue sedihnya adalah orang-orang tuh mungkin pada lupa gitu ya, yang sering turun ke jalan itu mereka pun gak pada pengen demo terus-terusan aja. Mereka pun punya hidup yang harus dijalanin, ya gak sih? Tapi karena keterpaksaan gitu ya dan kebijakan yang mungkin kerasa banget, akhirnya mereka ya secara tidak langsung mewakilkan kita semua gitu loh. Belum lagi fakta kalau misalkan beberapa tahun-tahun yang lalu ya hak-hak pekerja yang terima sama orang-orang sekarang itu berasal dari ya aksi-aksi mogok dan juga demonstrasi ya. Ambillah contoh kayak misalkan THR, upah minimum gitu ya, terus cuti, itu semua berasal dari aksi demonstrasi. Lu percaya gak sih? Ada nih artikelnya ajaib.co.id, sejarah THR di Indonesia mulai mogok kerja hingga boleh dicicil. Ada juga nih artikel dari Teen Vogue, judulnya Workers' Right Won by Unions from the 8-hour workday to overtime pay. Ya. Kita baca bareng-bareng coba sedikit ya. Di sini dikasih tahu, workers at American companies and institution of higher learning are making headlines for strikes and unionizing efforts among employees, including Amazon, Starbucks, Rutgers University, HarperCollins, and Hollywood writers. Amid this so-called union boom, labor unions are seeing their highest approval rating since the 1960s, with Gen Z showing up as America's most pro-union generation in recent history. So it's no wonder people are curious about what a union can do for them. Ya, jadi berserikat ya maksudnya. Kalau misalnya lu satu-satu aja mungkin gak bakal didengar, tapi kalau misalnya lu terorganisir ya suaranya mungkin bakal langsung didengar sama orang-orang yang menguasai ekonomi gitu, gak cuma menguasai perpolitikan di negara. Lanjut, the overall proportion of unionized workers in the United States remains relatively low, with only 1 in every 10 workers in the country belonging to a union. But whether you're a union worker or not, you may benefit from policies for which unions have fought long and hard, and they continue to fight. Ini menarik banget paragrafnya. Kenapa begitu? Karena di sini dikasih tahu, meskipun orang-orang yang join serikat itu sedikit, dari 10 pekerja hanya 1 doang, tapi kebermanfaatannya ketika ada serikat yang coba untuk memperjuangkan hak dari pekerja, itu bahkan bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama dan dengan orang-orang yang bahkan dia tidak ikut serikat tersebut. Contohnya nih, ada 10. Dan salah satu yang mungkin kita rasain bareng-bareng ya. Pertama, an 8-hour workday, 2-day weekend, and overtime pay. Kerja kita ya yang 8 jam per hari, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur ya. Terus kemudian ada overtime ya atau ada gaji lembur, itu merupakan
hak-hak pekerja yang sudah diusahakan sama para serikat jauh banget, ya kira-kira 100 tahun yang lalu melalui aksi demonstrasi. Ya lu bisa lihat sendiri ya artikelnya di 1884. Yang kedua, a minimum wage atau UMR atau ya gaji minimum tiap daerah. Ini udah diusahakan dari tahun 1894, lu bisa baca sendiri ya, New Zealand. Yang ketiga, child labor laws atau aturan tentang mempekerjakan anak di usia dini. Yang keempat, paid vacation and holidays, cuti kerja. Cuti liburan ya, ini pun udah diperjuangkan hak-haknya. Yang kelima, sick leave atau izin buat sakit. Yang keenam, worker health care, tunjangan, dan masih banyak lagi. Jadi begitulah kira-kira ya. Secara tidak langsung demonstrasi itu sangat amat bermanfaat dari tahun ke tahun. Di sini gue nggak pengen bilang kalau misalnya kita harus terus demo ya. Gue yakin orang-orang melakukan aksi demonstrasi ini merupakan sebuah keterpaksaan dalam kondisi tertentu. Jadi sekali lagi sehat-sehat buat kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Semoga kedepannya kita masih baik-baik saja. Dan gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.